Supaya rumah tangga kalian selalu bahagia, yaitu mudah banget guys. Kalian sesibuk apapun, kalian harus bisa melayani suami kalian. Walaupun kalian sudah punya penghasilan, walaupun kalian kerja ya guys, kalian tetap harus menghormati suami kalian. Sebelum kalian kerja, kalian harus menyiapkan makanan buat suami kalian supaya rumah tangga kalian bahagia selalu. Tonton video aku sampai selesai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Siti Juleka Channel. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys tentang masalah keluarga, biar keluarga kalian itu selalu rukun dan damai. Yaitu mudah banget guys. Walaupun seorang istri sibuk, walaupun seorang istri itu punya penghasilan sendiri, membantu perekonomian suami, namun tetap guys, seorang istri itu harus ingat kodratnya seorang wanita. Jadi harus melayani suami. Sebelum kalian berangkat kerja, sebelum kalian dagang, kalian harus menyiapkan makanan buat suami kalian dulu, biar suami kalian itu senang. Jangan sampai kalian mencari nafkah supaya keluarganya harmonis karena serba kecukupan, namun kalian melupakan suami kalian, dan nanti akibatnya rumah tangganya berantakan. Sama aja bohong ya guys. Kita tidak boleh cuek dengan pasangan kita. Kita harus menghormati suami kita. Kita harus menyayangi suami kita. Janganlah pandang hina, janganlah pandang sebelah mata. Walaupun seorang istri penghasilannya lebih besar dari suami, kita harus belajar bersyukur. Dikasih berapa aja kita harus bersyukur. Untung masih bisa dikasih kesehatan. Janganlah kita itu membandingkan penghasilan seorang istri dan seorang suami. Itu tidak boleh. Nanti rumah tangganya ribut. Kalian bekerja untuk membantu perekonomian keluarga biar keluarganya itu cukup. Namun kalau kaliannya sombong di saat kalian sudah dapat penghasilan besar, terus kalian memandang suami kalian sebelah mata, sama aja itu bohong. Nanti rumah tangganya tidak akan bahagia. Pasti ada ribut setiap hari kalau kaliannya selalu memandang sebelah mata suami kalian. Jadi intinya kalian itu harus bersyukur. Kalau kalian dikasih rezeki yang lancar dan gajinya lebih besar dari suami kalian, kalian harus bersyukur. Itu namanya rezeki keluarga. Karena guys, rezeki itu bukan kita aja guys. Kita walaupun dapat penghasilan gede ya guys, bisa saja rezekinya suami, rezekinya anak kita, gitu guys, rezekinya keluarga. Jadi kita tidak boleh sombong. Biar rumah tangganya bahagia selalu, rukun selalu, yaitu kita harus belajar mawas diri, belajar menerima kekurangan pasangan kita. Karena guys, kalau kita selalu mengorek kesalahan pasangan kita ya guys, nanti rumah tangganya tidak akan bahagia. Janganlah kalian itu selalu membandingkan dengan pasangan yang lain. Tidak tahu guys, pasangan yang lain itu hidupnya bahagia atau tidak, itu tidak tahu. Kalian cuma saling menyawang. Karena guys, belum tinggal serumah atau tidak serumah dengan kalian, jadi kalian tidak tahu dia itu bahagia atau tidak. Kebahagiaan itu adanya di diri kita sendiri guys. Kebahagiaan itu diciptakan oleh kita sendiri. Kalau kalian kepengen hidupnya bahagia, kalian belajar bersyukur,
belajar menerima kekurangan pasangan kalian, belajar ikhlas. Kalau kalian selalu belajar bersyukur atau belajar ikhlas, insya Allah rumah tangga kalian akan damai. Karena rumah tangga itu guys, kalau kepengen damai, yaitu kuncinya satu, yaitu harus menerima kekurangan pasangan masing-masing. Karena kita itu bukan malaikat ya guys, jadi kita itu tidak akan sempurna. Jadi kalian harus menerima kalau kalian itu banyak kekurangannya. Jangan kalian mengorek-korek kekurangan pasangan kalian. Kalian harus tahu bahwa kalian juga banyak kekurangannya, karena banyak yang tidak menyadari bahwa kita sendiri juga masih banyak kekurangannya. Jadi kalian harus tahu bahwa kalian juga masih banyak salah dan masih banyak kekurangannya. Jadi kita harus bisa saling mengerti. Janganlah kita itu ribut terus masalah keluarga, karena itu bahaya. Nanti rumah tangga kita itu tidak akan bahagia. Kita berumah tangga tujuannya bersatu untuk bahagia selamanya. Namun karena keegoisan kita masing-masing, biasanya kita tidak ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mau koreksi diri. Apakah kita itu sudah sempurna, apakah kita itu banyak salahnya, itu tidak ada guys. Biasanya ego masing-masing dengan pendapat bahwa selalu benar, itu tidak boleh guys. Nanti rumah tangganya akan berantakan. Janganlah kalian itu menganggap sepele dengan keributan setiap hari. Jangan dianggap keributan kecil, itu tidak boleh guys. Karena keributan setiap hari berlarut-larut, nanti rumah tangga kalian akan berantakan dan nanti bisa ada perceraian. Mengapa kayak gitu guys? Karena rumah tangga itu tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian, adanya ribut setiap hari. Dan pasangan kalian nanti lama-lama akan pudar cintanya, dan nanti pasangan kalian itu males di rumah, terus nanti jarang pulang. Akibatnya fatal, nanti bisa ada perselingkuhan. Jadi intinya kita itu berumah tangga harus banyak ngobrol, banyak komunikasi, pupuk kasih sayang, biar rumah tangganya itu selalu bahagia dan damai. Janganlah kalian bertengkar terus menerus, nanti rumah tangga kalian akan berantakan, ujung-ujungnya anak yang jadi korban. Kalian harus mengerti, anak itu kalau melihat keluarganya selalu berantakan, ribut terus setiap hari, nanti anak itu tertekan dan anak itu hidupnya tidak bahagia. Banyak sekali kejadiannya yang kayak gitu guys. Makanya anak itu masih kecil, masih di bawah umur, bisa stres atau bisa gila. Karena kenapa? Karena itu keluarganya berantakan terus, karena orang tuanya itu ribut terus setiap hari. Jadi anak itu bisa jadi stres guys. Makanya kita tidak boleh egois. Kalau sudah punya anak, kita itu harus hati-hati. Kita tidak boleh marah-marah di depan anak kita. Kalau kita lagi kesel sama suami, kesel sama anak, kita itu tidak boleh melampiaskan kemarahan kita itu sama anak membabi buta guys. Tidak boleh.
itu dosa guys. Jangan sampai anak itu tersiksa akibat ulah orang tuanya. Belajarlah kita itu jadi istri yang baik dan jadi seorang ibu yang baik buat keluarga. Karena guys, seorang ibu itu panutannya anaknya. Jadi kalau seorang ibu lemah lembut, insya Allah nanti anaknya akan lemah lembut. Bila mana dididik sama orang tuanya setiap hari keras karena orang tuanya bertengkar terus setiap hari, nanti anak itu akan mencontohkan kedua orang tuanya, dia jadi orang pemarah. Mengapa kayak gitu guys? Karena melihat orang tuanya berantakan atau perang terus setiap hari ya guys, itu nanti anak itu akan benci dengan dirinya sendiri karena hidupnya tidak bahagia dan dia akan jadi pemarah. Bahkan ya guys, bisa jadi nanti anak kalian itu nanti bisa melampiaskan kemarahannya sama orang lain. Biasanya kalau keluarganya tidak bahagia gitu guys. Janganlah kalian itu menyiksa anak kalian dengan tidak menyadari bahwa anak itu rusak akibat ulah kedua orang tuanya. Kalau kita sudah menikah, belajarlah kita itu dewasa biar kita itu hidupnya rukun dan damai. Kita kepengen hidup bahagia biar selamanya bahagia, yaitu mudah banget guys. Kita harus menerima kekurangan pasangan kita masing-masing dan kita harus bersyukur masih dikasih umur yang panjang, masih dikasih kesehatan gitu guys. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video aku. Semoga aja video aku ini bermanfaat untuk para ibu yang baru menikah dan mau belajar sabar atau belajar dewasa, yaitu mudah banget. Kita harus sering bersyukur dan kita harus belajar menerima cobaan sama yang di atas dan harus belajar menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Terima kasih. Belajarlah kalian dewasa, karena kalau sudah menikah itu kuncinya belajar dewasa. Jangan sampai kalian itu ribut terus seperti anak kecil, apalagi ributnya di depan anak-anak. Nanti anak-anak kalian itu tidak fokus belajarnya dan nanti anak kalian juga bisa stres karena memikirkan orang tuanya selalu ribut. Namun kalau melihat orang tuanya selalu rukun, damai, bahagia, anak itu ikut bahagia dan nanti anaknya itu nyaman di rumah gitu guys. Jadi kita itu kalau sudah punya anak, kita harus belajar dewasa supaya mendidik anak itu berhasil. Jangan sampai anak kalian itu nanti bisa jadi anak yang tidak berbakti atau anak yang membenci kedua orang tuanya karena orang tuanya selalu bertengkar gitu guys. Jadi kita tidak boleh ya guys ribut terus sama suami kita, nanti rumah tangganya tidak bahagia. Terima kasih yang selalu menonton video. Jangan lupa subscribe, komen di bawah.